Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama selalu kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua hingga saat ini. Salawat dan salam juga perlu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita, bacaan kita terkait dengan fikih ya, hadis-hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum atau yang berkaitan dengan fikih, di mana fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang amal perbuatan khususnya seorang muslim. Baik, kita tiba di pembahasan tentang babul has ala al-khusyu' fi shalah, bab tentang anjuran untuk khusyuk dalam sholat. Jadi kita tahu bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban, kita tidak perlu jelaskan lagi. Yang terpenting bagaimana kita ketika sholat itu khusyuk, biar sholat kita itu berkualitas dan menjadi nilai plus ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk ke hadisnya, khusyuk sebenarnya itu ya ada yang sifatnya khusyuk dari segi perbuatan, tapi pada dasarnya khusyuk itu di dalam hati. Tapi yang terkait dengan di sini yang sifatnya umum, tidak hanya khusyuk dari segi hati, tapi khusyuk dalam arti dari segi gerakan juga itu perlu kita perhatikan dalam sholat sehingga semuanya termasuk kategori khusyuk. Baik, hadis yang pertama adalah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sholat dalam keadaan muhtasir. Apa itu muhtasir? Di sini dijelaskan muttafaq alaih, sebelumnya muttafaq alaih ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Maksud dari muhtasir itu adalah menempatkan tangannya di pinggangnya. Kalau bahasa Indonesia apa? Tolak pinggang. Jadi melarang sholat seseorang sholat bertolak pinggang. Wafil Bukhari, ada riwayat lain dari Bukhari karena yang sebelum itu walad dari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, ini versi atau riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. An-nadzalika fil yahudi fi sholatihim, katanya alasannya kenapa enggak boleh karena perbuatan seperti itu adalah perbuatan orang Yahudi ketika beribadah. Tapi itu salah satu pendapat, ada riwayat lain tidak ada alasannya. Ya mungkin salah satu hikmahnya. Karena memang kita dianjurkan untuk selalu berbeda dengan mereka begitu. Itu yang pertama ya, tidak boleh ya masa sholat pakai tolak pinggang kan begitu ya. Iya, tidak dari segi adab sih sebenarnya. Baik. Yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu, riwayat dari Sayyidina Anas, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasul SAW bersabda, idza quddimal 'asya, di cetakannya itu salah tulis ya. Di sini Isya itu salat Isya, kalau 'asya makan malam. Itu agak berbahaya kalau dikasih baris terus salah. Kalau mau diikutin ini idza quddimal isya, itu salat Isya berarti. Aslinya itu 'asya. Idza quddimal 'asya fabda'u bihi, kalau makanan dihidangkan maka makanlah dulu qabla tusul maghrib, sebelum salat maghrib. Jadi ada salat, ada makan, tiba-tiba makan sudah dihidangkan, terus sudah masuk waktu maghrib. Nah, kata hadis ini makan dulu. Untuk apa? Menjaga konsentrasi. Kalau misalkan makanannya misalkan pas-pasan, terus misalkan sholat atau lagi sedang lapar, pasti sholatnya tidak khusyuk, pengen cepat. Apalagi kalau misalkan kita makmum sholat maghrib, terus bacaan setelah Fatihah agak panjang, aduh imamnya ini kok nggak ngerti banget gitu ya. Nah, orang
orang udah ini lapar terus makanannya misalkan sedikit ya, makanya dianjurkan untuk makan dulu baru sholat. Kecuali kalau seandainya diperkirakan bahwa kalau sholat keluar waktunya, yang penting sholat dulu nggak apa-apa, makruh, tapi yang maksudnya menghormati waktunya sesuai ketentuan yang ada. Tapi kalau seandainya di awal waktu, mending makan dulu. Begitupun misalkan waktu-waktu yang lain, apalagi yang lain kan panjang waktunya. Jadi kalau seandainya waktu makan siang, ya makan dulu baru sholat zuhur. Kalau seandainya itu akan mengganggu kekhusyuan sholat. Itu yang kedua ya. Jadi pertama tadi gerakan, kedua itu soal keadaan, lihat kondisinya. Kalau sedang ada makan dulu biar sholatnya khusyuk. Muttafaq alaih, hadisnya tak diragukan kesahihannya. Kalau suka ada begini Ustadz, biasanya anak-anak nih ya, apa namanya, saya mau makan dulu padahal makanan belum dihidangkan. Itu hanya modus untuk pengen ngulur-ngulur waktu, itu gimana? Saya mau makan dulu, udah azan, saya mau makan dulu baru satu makan sholat. Itu yang afdalnya bagaimana? Jadi memang kalau seandainya betul-betul mau makan sehingga ketika tidak makan itu terganggu sholatnya, ya berarti makan dulu. Tapi kalau hanya sebatas basa-basi, maksudnya ketika dia tidak makan dulu terus sholat, nggak ada masalah di sholatnya, sebenarnya ya buat sholat dulu aja. Tapi ini kalau saya terjadi pada diri kita bahwa kalau tidak makan waktu itu kita bisa terganggu sholatnya. Kita pengen cepat-cepat dan lain-lain gitu, ya udah berarti ya makan dulu, karena anjurannya seperti itu. Ini demi kekhusyuan sholat. Kalau tidak terganggu sebenarnya masalah sholat dulu juga. Baik, wan Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahdukum bis shalah fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajibu. Jika salah seorang dari kalian itu sedang sholat, maka janganlah mengusap butiran-butiran apa yang di sini pas di jidatnya itu ya. Fa inna rahmata tuwaju, karena itu menjadi wasilah punya rahmat kepada kita. Ini diuratkan oleh Hamzah bin Sahih. Kemudian ada tambahan dari riwayat Ahmad, wahidah auda, ya boleh sekali saja atau tidak sama sekali. Jadi ini kan kasusnya di ini ya, Timur Tengah, ketika sholat waktu itu mungkin belum ada sajadah, sholatnya di padang pasir, terus suruh di pasir, itu dianjurkan untuk tidak mengusap pasir yang ada di jidat. Kata Ahmad Ibnu Hambal mengatakan boleh sekali saja atau tidak sekali. Nah, itu merupakan wasilah sampainya rahmat kepada kita. Dianjurkan untuk tidak mengusap ya. Kalau suatu saat kebetulan seperti itu, ya boleh kita tidak mengusap, itu anjurannya saja. Kalau kita sekarang kebanyakan sholatnya di rumah pakai sajadah, di musola itu pakai karpet dan lain, jadi hal-hal seperti itu jarang kita barangkali temukan. Wa sahih an Mu'aykib nahu biduni ta'lil. Ada riwayat lain dari Mu'aykib bahwa tidak ada alasan, fa'inna rahmat wajib itu tidak disebutkan, tapi intinya ada anjuran untuk tidak mengusap atau membersihkan yang ada di jidat kita ketika selesai sujud. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifati fi shalah, tentang iltifat itu kalau artinya sebenarnya menoleh, bisa menengok, menoleh, sholat dalam sholat. Jadi lagi sholat terus ada melihat ke yang lain gitu ya, fokus. Faqala Nabi SAW, Nabi menjawab, huwa ikhtilasun, itu adalah sebuah pencurian. Dari syaitan min sholat, jadi setan itu mencuri perhatian, mencuri perhatian seorang hamba yang sedang sholat. Seperti apa mencuri dia? Ya sama seperti seorang laki-laki mencuri, ya kan? Misalkan gitu. Mencuri lah arti bukan materi ya. Mengalihkan perhatian, jadi katanya itu adalah perbuatan setan dan jangan itu dituruti. Rawahul Bukhari, ini riwayat dari Bukhari. Jadi ya baik melirik, tapi di sini iltifat itu
oleh ada misalkan sesuatu melirik juga bisa ikut gitu. Jadi usahakan kita fokus ke sholat ya begitu, kecuali hal-hal tertentu itu beda lagi ceritanya. Tapi pada dasarnya kita kan sedang menghadap ke Tuhan ya, makanya kita nggak boleh bertingkah laku yang tidak sesuai dengan adab. Ada riwayat lain tentang itu, wa Tirmidzi Anas, ada riwayat dari Anas wasahahu dan disahihkan tentunya olehnya. Iya wal tifat fi shalah. Dia bilang iya iltifat hinilah perbuatan menoleh dalam salat. Fa muhalaka, karena perbuatan tersebut adalah membinasakan atau sebuah kebinasaan. Fa in kana la budda, kalau memang perlu menoleh, fa fit tatawu, di salat sunnah ya, salat fardu. Maksudnya ada keistimewaan yang ada di dalam fardu sehingga ya kalau harus ya cukup di sholat sunnah, sholat wajib jangan sampai begitu ya, sebisanya. Jadi sedang sholat ya tiba-tiba mengingat apa begitu, jangan sampai karena itu mengurangi kekhusyuan sholat kita. Wa an radhiyallahu anhu, riwayat dari Qal berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Jadi kalau kalian atau seseorang itu sholat, maka itu sesungguhnya sedang bermunajat, berdialog dengan Tuhannya. Fala yabsuqanna baina yadayhi, oleh karena itu janganlah meludah ke depan. Kalau mau meludah ya jangan ke depan, wala an jangan juga ke sisi kanan, walakin an shimalihi, tapi berludah ke atau ke sisi kiri, tahta qadami, di bawah kaki kiri. Jadi jangan juga ke kiri dulu. Tapi kalau seandainya itu di luar atau di masjid gimana? Ada yang menganjurkan di saku, atau misalkan yang sedang berdahak, misalkan sudah ada batu atau apa, siapkan tisu. Biasanya ya gerakan seperti itu karena mau gimana lagi ya masukin di kantong. Kalau nggak ada tisu pakai mukena kali ya, cuci setelahnya. Atau ditelan ya. Pengalaman kan begitu ya. Daripada gitu mengorbankan misalkan bajunya kan, apalagi acara misalkan gitu. Ya mending kita aja. Meskipun rasanya pahit ya. Nah, seperti itu, jangan sampai kita adabnya kalau sholat ya katanya kita bermunajat, ibadah kita ada di depan pemerintah misalkan Pak RT, ya kalau udah ya jangan ke depan atau ke kanan, katanya ada malaikat begitu. Jadi jangan ke kanan juga, ke sisi kiri tapi nggak ke kiri, nggak ke samping kiri tapi ke depan kiri bawah telapak kaki. Itu kalau sholatnya di luar. Baik, hadis berikutnya, wa anhu qol, sama riwayat dari Anas juga, kana kiramun li Aisyah radhiyallahu anha satrat bihi janibatiha. Jadi ada satu kain yang digunakan oleh Siti Aisyah untuk menutupi samping rumahnya atau di sebagai umbrella ya. Apa sih kalau sekarang kita itu? Gorden. Ya, seperti itu. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang kepada Sina Aisyah, amiti anna kiramat, tolong ini. Kenapa? Fa inna tasadu tasawwu ta'ribu li fi sholati, karena mungkin saja itu bergambar ada gambarnya. Dia bilang karena gambar di kain itu mengurangi konsentrasi saya salat. Ketika itu menghadap ke samping terus berwarna ada gambarnya. Artinya apa? Segala hal yang sifatnya ini misalnya taruhlah bergambar ataupun yang bisa merusak ini konsentrasi kita, baik itu berupa gambar, itu dihindari. Apalagi kalau menjang foto di arah kiblat kan lebih ini lagi gitu. Jangan sampai, ini contoh ya, dan ini kita bisa terapkan ke yang lain. Kita bisa simpulkan saja ya, bisa mengurangi kekhusyuan sholat ini termasuk dari segi pandangan gambar begitu ya.
Kemudian wattafaqa ala hadithiha fi qissati Ambajaniya atau Ambijaniya Abi Jahal wa fihi fa innaha al-ghani an salati. Suatu ketika Nabi SAW diberikan hadiah berupa kain gitu dari Jahal, dan Nabi SAW dikembalikan itu karena diganggu, mungkin waktu ada berwarna yang sangat mencolok atau ada gambar-gambar yang bisa mengganggu kekhusyukan sholat, sehingga Nabi SAW mengembalikan atau menyuruh kembalikan pemberian itu karena terganggu sholat. Nah, kita sekarang kadang-kadang berarti khususnya cowok ya, pakai sabun di belakang itu, merek mobil, merek motor. Ada dulu saya teringat sekali waktu saya kuliah. Suatu ketika saya lagi jalan-jalan sama teman itu, dia kebetulan di bajunya tertulis merek gitu, merek motor Honda atau mobil. Terus sholat ditegur sama orang. Katanya ini gede banget itu dibaca. Itu tidak boleh, makruh ya. Biar bagaimanapun kalau di depan kita pasti baca. Memang kita dianjurkan sholat itu hadap ke depan ke bawah, tapi nggak bisa dihindari. Makanya kalau pakai pakaian yang seperti itu ya, kalau pakai jaket atau pakai rompi kalau untuk sekarang, jangan sampai ada tulisan yang mencolok terbaca di belakang gitu. Atau misalkan sekarang itu kan mungkin sudah banyak ya, dan dulunya kan cuma putih atau cuma ini, sekarang ada yang bermotif juga. Nah, kalau bisa hal-hal seperti itu dihindari. Kalau mahal kan nggak harus bermotif kan gitu ya, banyak kok mahal gitu putih. Kalau ini sama seperti yang nggak usah warna, yang hitam putih aja gitu. Kita tidak mengganggu gitu. Maksudnya mau kenanya jangan berwarna, kalau bisa yang hitam putih aja. Biar kalau hitam putih maksudnya biasa lah gitu. Tapi ketika berwarna, misalkan berwarna, aduh ini kok beda gitu, kan mengurangi konsentrasi orang. Kalau orang kepo gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu dihindari. Kalau sholat ya sholat, jangan mau pamer apa gitu mungkin. Jadi kalau mau ini biar orang sholatnya khusyuk, itu menghindari yang bisa menjadi perhatian. Sedikit lagi, Jabir ibn Samurah, dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi sholati aw la tarji ilaihim. Ini ada sebuah larangan untuk tidak mengangkat tangan ke atas. Mungkin ingat ya, sholat sambil melihat ke atas itu tidak dibolehkan begitu. Karena ada ancamannya, atau katanya tidak kembali begitu. Yang misalkan seperti anjuran kita jangan duduk di atas bantal begitu, nanti habis sulam, jangan kurang begitu, nanti kurang dari ibunya meninggal dan sama seperti itu. Jadi sholat itu fokus, ulama sudah menggariskan ada sebab Nabi SAW kita baca, akan kita pelajari, tidak tolak pinggang, tidak mendongak ke atas dan lain-lain. Sisa dua lagi. Lahu Aisyah, ini juga riwayat dari Aisyah, qalat sami Rasulullah sallallahu, saya dengar Rasul bersabda, salata bi hadrat ta'ami wala huwa yudafi al-ahdasan. Tidak boleh salat ketika makanan sudah dihidangkan. Ini hadis kedua. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau ada makanan dihidangkan, makan dulu baru salat. Yang kedua, wala yudafi al-ahdasan, dan juga tidak sedang mengalami atau sedang dafa itu sedang menolak dua hal yang jelek, menahan buang air. Enak ya, coba kalau ada orang nahan, coba lihat mukanya, sedang menahan buang air kecil, buang air besar, buang angin juga termasuk sebenarnya. Jadi sedang ada dalam keadaan menghadapi keadaan seperti ini, jangan sholat dulu. Buang air nggak ada masalah, kecuali kalau misalkan ditahan dan waktu sudah mepet, boleh sholat meskipun makruh ya, untuk menghargai waktu.
Tapi kalau misalkan masih banyak waktu, terus pengen buang air, yang penting buang air aja dulu, biar sholatnya nyaman, aman dan terkendali. Nanti kalau misalkan ini kadang buang air itu kan kadang-kadang nggak bisa ditahan ya pas sholat, ya gimana coba? Nah, itu sebenarnya sedang ada makanan ataupun sedang menghadapi yang ini, jangan sholat, biar sholatnya bisa lebih khusyuk. Yang terakhir, Wan Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Nabi SAW qala at-tasawwuf syaitan. Menguap itu bukan ya dari orang menguap itu katanya dari syaitan. Fa idza ahadukum, kalau salah seorang menguap falyakudzim mastaqwa, hendaklah dia menahan, kalau bisa kita menahan uapan. Kalaupun bisa ditahan, bisa ditutup. Jadi ditutup kalau bisa tangan kiri. Tapi kalau misalkan lagi tidak bisa kanan juga boleh, yang penting ditutup. Ya itu adab ya. Ya kalau kalau di tengah orang kan masa menguapnya ditutup kan gitu. Jadi kesimpulan dari apa yang kita baca tadi itu ada beberapa hal yang kita hindari dari biar kita khusyuk dalam sholat. Kita perlu jaga pikiran, ada pikiran, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perasaan. Kalau pikiran kita itu biar misalnya sholat, jangan sampai ada hal yang dipikirkan, misalkan lagi masak terus sholat, ya jangan, karena pasti kepikiran, ini udah mendidih apa gimana dan lain. Itu contoh ya, perasaan perlu kita jaga biar kita konsentrasi. Kedua, tadi banyak contohnya penglihatan, jadi jangan sampai ada hal yang kita lihat mengganggu tulisan, warna, bahkan gerakan misalkan gitu. Yang ketiga itu adalah pendengaran, mungkin itu kan bisa mengganggu sampai TV-nya nyala, ada musik terus bisa tidak atau HP misalkan didiam dulu biar kita tidak ke istilahnya mendengar ya, orang telepon dan lain-lain. Kemudian ciuman, mungkin ada bau yang mengurangi konsentrasi kita ya, misalkan di kamar banyak ini terus kita semprot terus sholatnya kan gak harus seperti itu juga, bisa nanti aja disemprotnya. Kemudian perasaan tadi itu juga jaga perasaan ketika sholat. Kalau ada hal-hal yang bisa mengurangi konsentrasi seperti menahan kencing, menahan buang air, itu hindari biar kita bisa khusyuk dalam sholat. Hadis yang terakhir disebutkan itu sebenarnya menguap ini di sholat, di dalam sholat ya, sebisa mungkin ditahan. Kalaupun ini ya harus ditutup, maksudnya dianjurkan untuk ditutup ya. Katanya ada yang mengatakan itu biar nggak tukang setan begitu ya. Sebagai anjuran sih bahwa menguap juga itu adabnya baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baik, hadis tentang anjuran untuk tetap khusyuk di dalam sholat itu seperti ini ya, yang sifatnya materi. Tapi kalau seandainya kita berbicara soal khusyuk yang lebih jauh lagi, tentu kita harus memahami hakikat sholat itu sendiri, baik yang sifatnya eksternal maupun sifatnya internal, dan itu tidak dipelajari di sebenarnya. Ya biasanya di tasawuf atau ilmu atau apapun namanya, ilmu hikmah dan lain-lain. Tapi yang jelas ini sebagai pendahuluan, karena kita belajar tasawuf tanpa fikih itu seperti pernyataan dari beberapa ulama termasuk Imam Syafi'i, tidak dianjurkan. Kalau akan ahli fikih saja biasanya ini untuk biasanya biasanya kurang. Kalau tasawuf saja biasanya untuk segi fikih berarti harus dilakukan dua-duanya. Makanya pesan Imam Syafi'i kalau pesannya kan untuk pelajar ya, ahli, tapi kalau kita jadilah pelajar ilmu fikih juga ilmu tasawuf, biar dari segi tata cara ibadah kita bagus, sah itu, dan kualitasnya juga kalau kita pelajari tasawuf, nilai-nilai atau isi yang ada di dalam sholat atau adab-adab secara umum juga bagus. Jadi jangan satu dipelajari, perlu dipelajari dua-duanya sebagaimana pesan yang disampaikan oleh ulama ya, dalam hal ini termasuk ya syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Baik, barangkali ada ini hal yang masih kurang jelas. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan, kalau belum dijawab saat ini bisa jadi PR buat kita semua.
Jadi salah satu hal yang perlu kita jaga adalah perasaan. Nah, kalau sedang marah terus sudah masuk waktu sholat, gimana kita ini sholat? Jadi tadi kan juga disebut bahwa salah satu cara untuk menahan atau mengurangi amarah itu kan duduk apa kalau berdiri duduk atau ambil air duduk. Jadi intinya kalau sedang marah jangan dulu. Ya tadi duduk dulu santai aja dulu, narik nafas baik, minum air putih kan gitu ya. Istighfar, setelah itu ambil wudhu, ya baru sholat. Setelah sudah merasa reda gitu ya, sholat. Jadi ketika sedang apa itu marah jangan ini. Bahkan bukan hanya itu, yang seorang hakim aja ketika sedang ini marah atau senang sekali nggak boleh ini memutuskan karena perasaan itu ini sangat berpengaruh. Tapi kalau sholat kan itu ini ya pribadi. Jadi dihindari. Kalau waktu masih ada sampai agak reda aman. Kecuali kalau waktu mau keluar ya nggak apa-apa meskipun itu makro ya. Intinya kita sudah gugur kewajiban dan itu kita waktunya sudah misalnya sesuai dengan ketentuan sholat yang ada di waktunya. Karena kalau sudah keluar waktu kan Allah alam diterima atau tidak. Tapi kalau kita sudah sholat sesuai dengan ketentuan di dalam waktunya itu urusan Allah kan. Tapi kalau sudah di luar, wah ini malah ini kan udah di luar nggak dicatat lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya bahwa kalau masih ada waktu tahan dulu sampai agak. Tapi kalau waktu memungkinkan untuk menunggu silahkan sholat meskipun ya makruh lah begitu karena itu tidak khusus sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Yang jadi masalah kalau ditelan kan ya. Nah, jadi itu diusahakan dikeluarin kalau memang bisa bertahan di situ. Dikeluarin, jangan di maksudnya ya bisa seperti tadi di bibir terus diusap. Iya, karena ya itu bahaya sampai misalkan ditelan karena kalau menelan makan itu kan bisa yang ini ya sholat gitu. Itu kalau sengaja, tapi kalau memang sudah misalnya tidak ada unsur kesengajaan sih nggak masalah. Cuma karena keteledoran bisa dianggap sebagai kesengajaan. Kenapa ditahan? Kenapa nggak dikeluarin? Ya, jadi, Kalau ada rasa-rasa gitu gimana? Makanannya tapi nyempil permen gitu. Nah, itu kalau apa namanya suka ada terasa kan? Manis kah atau asam kah gitu. Yang batalkan itu yang seperti apa? ya. Kalau dia hanya sebatas rasa dan tidak ada bendanya sih tidak ada masalah. Ada bendanya Wow. cuma susah diambil. Ya makanya dianjurkan untuk siwak. Itu memang setiap siwak itu disunahkan dalam sholat gitu ya. Artinya apa? Kalau sekarang nggak pakai siwak kan minimal kita cuci kumur-kumur lah ya. Kalau kita ada wudhu, ya makanya kita kumur aja baru sholat. Jadi habis makan, ya kan dianjurkan gosok gigi. Tapi kalau misalkan kita lagi di luar kan paling tidak kumur-kumur atau kan pas itu juga sudah kan kumur 3 kali atau bahkan sebelum wudhu kita kumur-kumur dulu kumur-kumur di luar dari kumur-kumur wudhu. Kalau masih ada yang tersisa harus dipastikan sebelumnya. Nah, kalau seandainya itu ya dihindari, maksudnya kalau bisa dihindarin dalam bentuk tadi sama seperti dadakan. Kalau dadakan kan memang murni ini bukan dari luar, tapi kalau sudah di baru ditelan, nah itu sama seperti kan. Misalkan ya ada orang yang iseng gitu ya, nah keluar dulu, sudah dianggap keluar. Nah kalau masih di dalam berarti itu kalau ditelan tidak ada masalah.
Nah, kalau sudah keluar berarti sudah jelas. Jadi ya biar nggak bingung ini kalau misalkan ada rasa permen gitu kan, sebelum sholat pastikan itu sudah tidak ada, sudah bersih. Gimana kalau saya giginya bolong ya, makanya tambah kan sekarang dokter gigi kan ini ya banyak gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu dihindari biar sholat kita itu apa namanya tidak ada masalah. Nah, dipastikan itu sesuai dengan ketentuan. Kalau ada hal-hal yang begitu kan kadang-kadang malah kita yang ragu sendiri gitu kan. Jadi kalau hanya batas menahan pipis itu tidak membatalkan sholat, itu makruh ya, makruh. Uh, Jangankan pipis, misalkan tahan kentut ya, itu sebenarnya juga dari segi kesehatan bermasalah, dan untuk sholat juga itu sebenarnya makruh. Bahkan kalau ini dibatalkan saja. Silahkan lampias ya. Nah, kalau misalkan ini ya sayang ya, rakaat boleh ditahan tapi itu dianggap makruh. Tapi tetap sah, silakan aja. Tapi jangan sering-sering. Karena itu dari kesehatan juga itu tidak bagus. Iya, aduh. Aja gitu. Ya, tahan aja begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya boleh nggak dikeluarin suara itu? Sama seperti menguap tadi, bisa nggak ditahan? Kalau tidak bisa nggak ada masalah. Menguap kan? Dan satu lagi sama seperti menguap itu jangan ada suara kalau menguap. Oh. Ada kan? Hal itu begitu, itu tidak dianjurkan. Nah, terkait dengan apa yang tadi tahu seperti itu, kan memang suara ya, mungkin itu agak sulit untuk dihindari, nggak ada masalah. Beda kalau menguap, bisa nggak ada suara kan ya? Sama seperti sedang minum air atau air panas kok, bisa bersuara dan bisa tidak. Kadang-kadang kan habis itu, ya, hal seperti itu sebenarnya kurang adab sih, maksudnya bisa dihindari. Menguap juga begitu, bisa ada juga bisa tidak. Kalau sendawa agak sulit untuk dihindari, jadi itu jadi masalah. Tapi semua mungkin ditahan atau diminimalisir gitu. Yang kan ya di perut jadi begal gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa sesuaikan aja mungkin, tidak konsentrasi biar tidak mengurangi konsentrasi kalau misalkan sedang jamaah. Kan itu tapi tergantung budaya sih ya. Di Timur atau di Turki seperti itu termasuk aib besar. Sendawa itu lebih parah daripada kentut di daerah tertentu. Makanya ya, tapi kita Indonesia beda kan. Habis makan, alhamdulillah. Orang luar itu kaget. Bersendawa itu harusnya istighfar. Kalau di luar kita biasanya bukan karena suara kita bilang alhamdulillah, tapi karena habis makan gitu ya. Cuma kebetulan setelah makan, setelah minum, bersendawa bilang alhamdulillah. Orang luar kaget. Sering. Kenapa kok bisa ini? Saya bilang saya alhamdulillah bukan karena suara itu, tapi karena habis makan. Oh begitu. Karena kata mereka itu kalau habis begitu harus
Astagfirullah. Sama seperti habis menguap gitu kan, biasanya kita istighfar. Jadi kalau habis bersembah, jangan biasakan alhamdulillah kecuali setelah makan, karena alhamdulillahnya bukan karena bersembah, karena ya karena habis makan kenyang begitu ya alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi kalau hanya suara tidak ada masalah. Jadi yang bermasalah dari dua lubang itu kan keluar ya, baik yang sifatnya angin ataupun benda cair. Kalau suara tidak ada masalah kecuali dari belakang. Karena itu bukan hal yang wajar, maksudnya bukan iya betul. Jadi itu bukan hal yang umum, jadi tidak jadi masalah. Beda misalkan dari yang belakang itu yang ada bersuara dan yang tidak atau angin saja dibatalkan. Tapi kalau yang dari belakang itu tidak jadi masalah. Apalagi itu kan terjadi pada orang-orang tertentu saja. Tidak masalah. Kali itu aja ya untuk oh ya, aturannya kan sholat itu kan ada waktunya ya. Kalau kebetulan kita itu kesiangan, itu para ulama mengatakan boleh dikotak ceritanya begitu. Semoga Allah menerima. Yang jadi masalah itu yang membuat dia begadang itu apa? Apakah dia termasuk syar'i atau tidak? Kalau tidak syar'i, sebatas ya biasa lah gitu ya. Kadang begadang yang dilarang kata Bang Haji kan. Nah, seperti itu untuk orang tersebut menjadi sama Allah kan, tetap dianjurkan sholat. Iya, sholat aja yang jelas yang tugas kita kan melakukan meskipun tadi pertama di luar waktu, yang kedua kenapa dia keluar waktu karena perbuatan yang tidak syar'i misalkan, duga misalkan dan karena Nabi juga pernah sih dalam hidupnya 2 kali kesiangan, tapi kesiangannya tentu bukan seperti ini. Itu kemudian kita optimis agar ibadah kita itu maksudnya jangan melakukan perbuatan yang dipastikan itu tertolak atau dipastikan itu adalah sebuah pelanggaran. Artinya kita melaksanakan sholat meskipun tidak sesuai ketentuan, yang namanya juga ini ya dari segi optimisme itu kita diharapkan untuk tetap lalu dihadirkan kepada Allah Taala. Tetap optimis meskipun ini sebenarnya soal itu ya 50-50 karena sudah di luar waktu dan penyebabnya adalah ya tadi taruhlah kita katakan lalai. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada hal-hal yang kemudian dianggap misalkan darurat itu biasanya dianggap suatu hal yang bisa membolehkan larangan, tapi tidak selamanya. Ada kondisi tertentu yang membuat darurat itu tidak bisa. Saya kasih contoh sebelum kita tutup. Misalkan ada orang mabuk, terus dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ini ya, misalnya kriminal atau bahkan sampai menceraikan istrinya. Ini kan mabuk, boleh nggak? Apakah perceraiannya dianggap sah atau tidak? Dianggap sah menurut ulama karena dia kenapa dia mabuk? Kecuali dipaksa mabuk, beda lagi ceritanya. Artinya apa? Tadi kan saya ini nggak sadar gitu ketika ngomong menceraikan istri, masalahnya itu bukan tapi Anda sebab yang membuat tidak sadar itu apa? Tadi sebab yang buat dia kesiangan itu apa? Apakah memang misalkan ada tugas yang perlu dilakukan pada saat itu? Berarti oke, itu hal yang dianggap ini darurat begitu. Tapi hanya sebatas begadang biasa yang tidak ya itu seperti tadi
bisa saja ya dituntut nanti seperti orang mabuk tadi, suruh mabuk gitu. Jadi makanya perbuatannya dianggap harus dia pertanggungjawabkan, kecuali orang dipaksa mabuk atau otomatis tidak ada pilihan, kan seperti itu. Kalau terkait dengan begadang, dia terpaksa begadang atau tidak, daruratnya seperti apa, apakah mengerjakan tugas yang memang perlu atau hanya sebatas begadang biasa saja, itu yang menjadi tanggung jawab sebenarnya. Tapi intinya bahwa perlu tetap sholat, meskipun itu ya kita tidak tahu diterima, tetap optimis insya Allah. Boleh kita. Silakan. Ini mungkin banyak yang ngerasain ya, wanita kan setiap bulan haid ya kan, kadang udah suci, bahkan kadang sampai 1 hari 1 malam 5 waktu sudah dikerjakan sholat, ternyata refleks lagi, itu gimana tuh? Ya seperti ini ya yang sering kita bahas atau pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan darah istihadah itu saat ini dibanding dulu semakin banyak, karena dulu memang orang sedikit ya, makanya sekarang kenapa banyak, karena pertama orang sudah banyak, yang kedua sudah banyak obat, kalau tidak coba biasanya akan error sistem itu. Nah, misalnya kan setiap bulan rata-rata misalkan 7 hari atau 9, tapi karena akan ada tertentu atau bahkan mengonsumsi obat-obatan, ya itu akan merusak sistem, membuatnya error. Nah gimana ya, bahkan Ustazah pernah menjelaskan ya bahwa itu termasuk dari istihadah, dan itu ada banyak ininya sih, kompleks penjelasannya, bisa di apa namanya, ada misalkan ada kepastian atau tidak, ini bisa di misalnya perbedaan darahnya atau banyak hal yang bisa kita ini lihat di sini. Tapi ya kalau memang kita agak susah untuk untuk memastikan, bisa juga menggunakan jangka waktu. Ya seperti para ulama bahwa jangka waktu perempuan haid paling lama 15 hari. Berarti usianya bisa 15 hari begitu itu. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Ada dalam sekali penjelasannya, dan sebenarnya perempuan ini lebih tahu daripada laki-laki. Kalau kita kan teori saja, hanya pernah baca, dengar, tapi tidak pernah mengalami kan begitu ya. Nah, jadi teori ini yang paling simpel adalah waktunya. Berarti kalau seperti itu, dulu ya, misalkan sudah sholat ternyata besoknya ada lagi, pastikan ini haid atau bukan ya. Itu harus pelajari memang. Ya kalau misalnya Rabu anggap saja ini haid, ya kan haid, itu kita nggak sholat lagi sampai 15 hari. Nah, hari ke-16 itu kita sholat. Kalau mau yang simpelnya itu nggak terlalu ini penjelasannya. Kalau umpama kan bisa dilihat dari kebiasaan, misalkan 7 hari biasanya, kok tiba-tiba 3 hari ternyata kita tunggu-tunggu tidak haid lagi, refleks lagi, gimana yang menunggu itu, misalkan nunggu sampai 2 hari karena terbiasa 7 atau 6 gitu. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Kan itu kan masih bingung kan, kebimbangan itu. Tapi bulan lihat lagi, kira sama. Bulan depan lagi, kayaknya ini bukan haid deh. Penyakit. Pelajari lagi, kira-kira bulan depannya itu sama nggak seperti yang kasus sebelumnya. Misalkan setelah 7 hari suci, misalkan sudah mandi suci 2 hari, ada sedikit, terus cuma 1 hari aja misalkan atau 2 hari, terus berhenti, kita misalkan kayaknya ini mandi lagi misalkan kalau ragu ya, atau boleh tunggu sampai 15 hari, tapi berikutnya kok begitu lagi cuma 2 hari aja like-nya misalkan, terus berikutnya saya ini penyakit, bisa disebutkan seperti itu secara pribadi. Jadi, penyakit berarti haid cuma 7 hari. Berarti yang ini bisa saya katakan penyakit, atau misalkan memang cuma sebatas ini darah ini cuma kecoklatan misalkan. Berarti ini penyakit. Walaupun itu belum sampai 15 hari. Iya. Itu sudah dipelajari kan? Satu kali itu. Makanya dipelajari dulu, dilihat. Terus ini tentang bab haid memang dalam hal fikih paling sulit Ustaz. Jadi nggak bisa menyimpulkan sekian menit gitu yang permasalahan muslihat. Mungkin nanti kita akan kupas ya. Kita akan kupas karena tentang perempuan
insya Allah mungkin di minggu depan deh, insya Allah jamaah semua kita akan kupas satu sesi tentang haid. Tentang haid dan bingung ya. Kalau cuma 5-10 menit nanti tambah bingung lagi. Itu memang yang layak untuknya maksudnya perempuan. Dia tahu teorinya dan dia ada pengalaman seperti itu. Ya, kalau ustaz atau laki-laki itu kan tahunya teori ya. Teorinya saja. Jadi memang agak kurang gitu. Ya, barangkali itu aja untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di tempat yang sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya sampaikan bahwa apa yang saya baca, apa yang saya pahami, saya sampaikan kalau itu kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau itu salah berarti itu kesalahan atau kekurangan pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.